Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat dong ya pastinya. Tetap jaga kesehatan ya. Dengan adanya wabah corona, mari kita bantu pemerintah dengan cara stay at home. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isrotin Hidayah, biasa dipanggil Isrotin. Saya Duta Genre Kecamatan Darudongkal tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Apa sih teman-teman yang kalian ketahui tentang PUP? PUP itu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Jadi, kalian remaja Indonesia atau generasi yang berencana, jika belum mencapai usia tersebut, jangan memiliki keinginan untuk menikah dulu ya teman-teman. Nah, pendewasaan usia perkawinan juga memiliki tujuan. Yang pertama, menunda perkawinan sampai batas usia minimal siap untuk berkeluarga. Yang kedua, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Dan yang terakhir, menunda kehamilan anak pertama apabila telah terjadi perkawinan dini teman-teman. Pendewasaan usia perkawinan itu sangat penting diketahui oleh kita kalangan remaja atau generasi yang berencana. Kenapa sih teman-teman? Yang pertama, jika kita lihat dari segi kesehatan. Jika dilihat dari segi kesehatan, anak perempuan yang berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal 5 kali lebih besar dalam proses kehamilan dan dalam proses melahirkan. Dan anak perempuan yang menikah di usia dini itu dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian teman-teman. Tidak hanya hal tersebut, kita juga dapat melihat dari beberapa resiko, yaitu resiko pada proses kehamilan dan resiko pada proses melahirkan. Resiko pada proses kehamilan itu dapat menyebabkan keguguran. Yang kedua, infeksi, dan yang ketiga, anemia atau kurangnya sel darah merah pada tubuh sehingga mengakibatkan bayi dapat meninggal di dalam tubuh. Yang selanjutnya, resiko pada proses persalinan. Resiko pada proses persalinan itu dapat mengakibatkan bayi lahir secara prematur, kematian bayi, kelainan bawaan, berat bayi lahir rendah, dan kesulitan dalam persalinan. Gimana teman-teman? Bahaya kan? Dalam segi kesehatan jika kita menikah di usia dini, tidak hanya dilihat dari segi kesehatan, kita juga dapat melihat dari segi ekonomi. Jika dilihat dari segi ekonomi, sudah pasti yang laki-laki belum mapan, belum bisa mencukupi kehidupan keluarganya, dan untuk yang perempuan belum bisa mengatur keuangan. Terjadinya hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam perekonomian. Jika dalam rumah tangga perekonomiannya sudah tidak stabil, itu akan mengakibatkan pertengkaran, bahkan bisa menjerumus ke dalam perceraian teman-teman. Di luar sana banyak remaja yang menikah di usia dini dan akhirnya kesulitan dalam perekonomiannya, tidak bisa mengurusi anaknya, tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Akhirnya apa? Terjadi perceraian teman-teman. Yang jadi imbasnya siapa? Anaknya kan? Kasihan dong. Tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, kita juga bisa melihat dari segi pendidikan teman-teman. Jika dilihat dari segi pendidikan, pendewasaan usia perkawinan itu memberikan peluang bagi kita remaja Indonesia atau generasi yang berencana untuk melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya agar kita bisa mencapai cita-cita dan menata masa depan kita untuk lebih baik kembali. Nah, jadi untuk kalian remaja Indonesia jangan sampai menikah di usia dini dan meninggalkan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting untuk bekal kita nantinya. Jadi dari penjelasan saya sudah jelas ya teman-teman bahwa menikah di usia dini itu sangat beresiko pada diri kita masing-masing. Dan untuk kalian remaja Indonesia atau generasi yang berencana, mari kita hindari menikah di usia dini untuk Indonesia yang lebih maju. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.